Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Dienti Maudasari, absen 4, kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Kamila Natasha dari kelas 9A, nomor absen 6. Saya Cynthia Lesyarani, nomor absen 7, dari kelas 9A.
Jadi pada saat singkong belum diberi ragi, teksturnya halus kering, aromanya seperti singkong pada umumnya, rasanya hambar. Lalu untuk ketannya sendiri, teksturnya lengket, aromanya seperti ketan, rasanya hambar. Jadi ini adalah hasil singkong setelah diberi ragi. Rasanya asam manis, teksturnya lembut dan halus. Aromanya wangi seperti tape pada umumnya. Ini adalah hasil ketan setelah diberi ragi. Rasanya asam manis, teksturnya lembut dari sebelum diberi ragi. Aromanya wangi seperti tape pada umumnya. Jawaban dari pertanyaan ini adalah karena ragi tape lah yang berperan dalam proses fermentasi bahan-bahan tape, atau lebih tepatnya adalah mikroorganisme yang terdapat dalam ragi tape lah yang memfermentasikan bahan-bahan menjadi tape. Nah, mikroorganisme yang terdapat dalam ragi tape adalah Saccharomyces cerevisiae. Namun dalam proses fermentasi menjadi tape juga dibantu oleh jamur Aspergillus sp dan juga bakteri Acetobacter aceti. Jawaban dari pertanyaan tadi yaitu karena penggunaan ragi hanya bisa dilakukan pada bahan makanan yang memiliki suhu ruangan. Bila ragi ditaburkan pada saat bahan makanan masih dalam keadaan panas, maka mikroorganisme yang terdapat di dalam ragi tape akan mati atau tidak dapat bekerja, sehingga tidak bisa melakukan fermentasi pada bahan makanan. Pembuatan tape, bahan harus ditutup rapat setelah diberi ragi karena proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme pada pembuatan tape merupakan respirasi anaerob yang artinya tidak membutuhkan atau tanpa membutuhkan oksigen. Maka dari itu, agar menjadi tape, bahan-bahan yang telah diberi ragi harus ditutup rapat atau istilahnya diperam selama kurang lebih 3 hari. Selain itu, fungsi menutup bahan setelah diberi ragi adalah untuk mengurangi rasa masam yang disebabkan karena adanya asam cuka atau asam asetat yang dihasilkan dari fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti yang terjadi secara aerob atau keadaan adanya oksigen yang terjadi ketika pembungkus tape terbuka. Maka dari itu, agar rasa masam pada tape tidak berlebih, setelah diberi ragi, tape harus ditutup secara rapat atau diperam. Proses yang terjadi dalam pembuatan tape adalah proses fermentasi. Nah, di dalam proses fermentasi juga terjadi proses pemecahan atau hidrolisis dari amilum atau pati menjadi glukosa yang dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Karena proses inilah tape memiliki rasa yang manis. Kemudian, glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasikan menjadi alkohol, dibantu oleh kamir Saccharomyces cerevisiae yang menyebabkan tape memiliki aroma yang khas. Proses fermentasi yang dilakukan mikroorganisme dalam pembuatan tape adalah respirasi anaerob yang artinya tidak membutuhkan oksigen. Kemudian rasa masam yang dihasilkan oleh tape
berasal dari kandungan asam cuka atau asam asetat yang dihasilkan dari fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti yang terjadi secara aerob atau ketika ada oksigen yang terjadi ketika pembungkus tape terbuka. Atau bisa juga dilihat pada gambar bahwa amilon ditambah dengan air akan dipecah menjadi glukosa yang dibantu oleh Aspergillus sp. Kemudian, glukosa akan difermentasikan menjadi alkohol dan juga karbon dioksida yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Kemudian, hasil fermentasi alkohol yang dibantu oleh oksigen dan juga bakteri Acetobacter aceti akan menghasilkan asam cuka dan juga air. Jawaban dari pertanyaan tadi yaitu karena telah terjadi proses fermentasi oleh mikroorganisme yang terdapat di dalam ragi tape, yakni Saccharomyces cerevisiae yang membuat tape memiliki aroma yang khas, kemudian dibantu oleh jamur Aspergillus sp yang membuat tape memiliki rasa yang manis. Juga ada bakteri Acetobacter aceti yang membuat tape memiliki rasa yang masam.